Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Hadir semua kah ini yang di kelasnya Ibu? Ada yang tidak, Bu? Oke, untuk mengecek ketidakhadirannya teman-temannya yang hadir di Zoom, silahkan absen di kolom room chat. Nanti Ibu sebutkan satu-satu. Nama, kelas, dan NIM. Baik, Bu. Kenapa baru 3 ini? Yang lain? Oke, sembari menunggu temannya untuk join di Zoom, Ibu absen dulu ya. Andi Rawana, Hadir, Bu. Andi Ratu Mutakina, Hadir, Ibu. Nur Indasari, Hadir, Bu. Indah Lestari S, Hadir, Ibu. Ina, Tari Nugianti, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Maaf, Bu. ya enggak apa-apa. Yang hadir cuman 6 orang ya. Adam sama Mayani enggak hadir ya? Ada yang tahu alasannya kenapa dia enggak hadir? Tidak, Ibu. Di grup kelas juga tidak aktif, Ibu. Oke. Absen Ibu bukan hanya di Zoom saja ya. Ibu ada absen di Google Classroom. Tapi kalian bisa absen setelah pertemuan Ibu pada pertemuan ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, sekiranya kita berdoa dulu. Saya tunjuk ya satu orang untuk memimpin doa. Tari Nugianti, silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Baik, mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Tari sudah memimpin doa. Ibu berikan sedikit motivasi untuk adik-adik agar adik-adik dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Ibu pernah dengar pepatah seperti barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkan kesuksesan. Nah, ya betul. Jadi
adik-adik harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Jangan masuk ke kelas, gurunya menjelaskan, kalian juga cerita sama temannya. Nah, jika kalian tidak memerhatikan gurunya menjelaskan materi, apakah kalian dapatkan? Tidak ada kan? Tidak ada. Jadi, usahakan adik-adik jika mengikuti pembelajaran harus fokus agar kalian juga tidak rugi dalam mengikuti setiap pembelajaran. Bisa dipahami? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ya. Baik, sekarang Ibu masuk ke kegiatan pada malam ini. Tabe. Adapun tujuan pembelajaran Ibu pada pertemuan kali ini yaitu satu, menjelaskan tentang harta atau aset. Dua, menjelaskan tentang kewajiban. Yang ketiga, menjelaskan tentang modal. Dan yang keempat, menjelaskan tentang pendapatan. Yang kelima, menjelaskan tentang beban. Yang keenam, menganalisis bentuk persamaan dasar akuntansi. Yang ketujuh, menjelaskan kelebihan dan kekurangan persamaan dasar akuntansi. Yang kedelapan, menjelaskan penyusunan laporan laba rugi. Yang kesembilan, menjelaskan penyusunan laporan posisi keuangan. Yang ke-10, menjelaskan laporan perubahan ekuitas. Yang ke-11, mencatat transaksi perusahaan biasa dan persamaan dasar akuntansi. Dan yang terakhir, mencatat transaksi perusahaan dalam persamaan dasar akuntansi. Baik, sebelum Ibu masuk ke inti kegiatan kali ini, yaitu Ibu mau bertanya dulu tentang materi yang sebelumnya, yaitu tahapan siklus akuntansi. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat materi sebelumnya yaitu tahapan siklus akuntansi? Apa-apa saja yang tahapan siklus akuntansi? Tidak ada ya? Baik. Tahapan siklus akuntansi itu ada 6. Yang pertama yaitu pencatatan dokumen, di mana pencatatan dokumen itu terbagi menjadi 2, yaitu dokumentasi transaksi, yang kedua pencatatan dokumen transaksi. Nah, pencatatan dokumen transaksi ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu akuntansi dasar, CAS atau Case Basis of Accounting. Yang kedua itu akuntansi dasar akrual. Nah, bagian kedua yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal. Ada yang tahu mencatat transaksi ke dalam jurnal itu terbagi menjadi berapa? Tidak ada ya. Jadi, mencatat transaksi ke dalam jurnal itu terbagi menjadi 2, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Yang ketiga, melakukan posting ke buku besar, di mana melakukan posting ke buku besar itu dibagi menjadi 4, yaitu 1, fungsi buku besar, yang kedua, klasifikasi buku besar, yang ketiga, bentuk buku besar, dan yang keempat yaitu menyusun neraca saldo atau trial balance. Yang keempat, menyelesaikan siklus akuntansi, di mana menyelesaikan siklus akuntansi ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu jurnal penyesuaian, neraca lajur atau worksheet, yang ketiga yaitu laporan laba rugi, yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima yaitu laporan posisi keuangan atau balance, di mana laporan posisi keuangan ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu aktiva atau aset, kewajiban atau liabilities,
Yang ketiga, modal atau ekuitas. Nah, yang ke laporan arus kas. Nah, yang terakhir yaitu membukukan jurnal penutup atau closing entries. Nah, sekian itu materi sebelumnya yang Ibu bahas. Kita masuk ke materi inti pada malam hari ini, yaitu ada komponen persamaan dasar akuntansi. Sekiranya ada yang bisa jelaskan persamaan dasar akuntansi itu, komponen-komponen persamaan dasar akuntansi itu apa? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Baik, Ibu jelaskan sedikit dulu tentang komponen persamaan dasar akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi merupakan hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan sebagai dasar pencatatan sistem akuntansi yang artinya setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam dua aspek. Transaksi yang merubah aktiva dan diimbangi perusahaan pada kewajiban. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Perubahan yang timbul akibat adanya transaksi keuangan keseimbangan akan selalu dipertahankan. Baik, kita masuk ke unsur-unsur atau komponen persamaan dasar akuntansi. Dari kelima unsur-unsur komponen ini, yaitu aset atau aktiva, liabilities, kewajiban utang, ekuitas atau modal, pendapatan dan beban. Dari kelima ini, ada yang bisa jelaskan? Saya Bu di bagian kedua Bu, liabilitas. Maaf sebelumnya Bu, kamera tidak saya nyalakan dulu karena soal jaringan. Baik, untuk liabilitas atau hutang atau kewajiban adalah kewajiban membayar pihak lain karena adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit berdasarkan jangka waktu pelunasan utang. Kewajiban dikelompokkan menjadi 3. Sekian dari saya Bu. Ada lagi? Selain tadi ada yang bisa jelaskan? Saya Bu. Ya, silakan Isatul Rifa. Unsur-unsur atau komponen persamaan dasar akuntansi yang akan saya jelaskan yaitu terkait dengan ekuitas, di mana modal adalah hak kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik, di mana modal perusahaan perseorangan adalah modal pemilik, modal pada perusahaan persekutuan adalah setoran modal para sekutu, dan pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas adalah modal saham, dan modal perusahaan berbentuk koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib, sedangkan untuk entitas nirlaba modalnya disebut dengan kekayaan bersih. Oke, terima kasih. Ada lagi selain Isatul Rifa? Saya Bu. Ya, silakan Andi Rowana. Unsur komponen persamaan dasar akuntansi selanjutnya yaitu pendapatan, di mana pendapatan adalah penambahan terhadap modal sehubungan dengan kegiatan perusahaan yang berasal dari penjualan jasa atau penjualan barang yang dilakukan perusahaan yang bertujuan memperoleh laba. Oke, baik. Ada lagi? Jadi yang belum dijelaskan yaitu aset dan beban. Ya, baik, Ibu akan jelaskan sedikit. Aset atau aktiva adalah harta, adalah semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Aktiva terdiri atas bagian-bagian. Ada yang tahu ada berapa? Tidak ada ya. Ya, kita langsung saja masuk ke bagian beban. Beban atau expense adalah pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan
untuk memperoleh pendapatan yang berakibat berkurangnya jumlah harta perusahaan dan dapat dilakukan pada saat diperoleh pendapatan atau sesudah pendapatan diperoleh. Ya, itu bagian A ya. Sekira tadi itu 3 orang, silakan PC Ibu di WA yang kalian jelaskan tadi apa, nanti Ibu berikan nilai plus karena kalian kayaknya belajar deh. Terima kasih, Bu. Baik, kita lanjut ke bagian B, yaitu pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi. Berdasarkan komponen yang digunakan dalam persamaan dasar akuntansi, maka persamaan dasar akuntansi memiliki 2 rumus utama, yaitu H sama dengan U tambah M dan H tambah B sama dengan U tambah M tambah P, di mana keterangan dari rumus tersebut yaitu H harta masuk ke kas piutang sewa dibayar di muka, perlengkapan dan peralatan, di mana U sama dengan utang dagang atau utang bank, M sama dengan modal modal pemilik atau saham, B di mana beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban sewa, dan beban telepon. Yang terakhir yaitu ada P, pendapatan, di mana pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain. Yang kedua ada pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, pengaruh transaksi ini terhadap persamaan dasar akuntansi adalah bertambah atau berkurangnya beberapa komponen. Setiap perubahan komponen harus seimbang dengan komponen lain. Yang mengikutinya, hubungan antara aset, liabilitas, dan ekuitas dalam persamaan dasar akuntansi bersifat sementara. Perubahan dinyatakan dengan penambahan atau pengurangan sehingga sisi kanan dan kiri akan seimbang. Dan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan persamaan dasar akuntansi. Nah, kelebihan persamaan dasar akuntansi ini yaitu satu, setiap saat saldo rekening dari setiap akun perusahaan dapat diketahui. Yang kedua, pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi relatif mudah dibaca oleh semua orang. Nah, adapun kekurangannya yaitu penggunaan persamaan dasar akuntansi adalah terlalu rumit dalam mencatat setiap transaksi dan membutuhkan tempat yang luas untuk mencatat setiap transaksi. Nah, maksud dari semua ini karena semua rekening pada persamaan dasar akuntansi harus tampak dalam setiap transaksi. Dan yang sekarang kita masuk ke bagian C. Sebelum Ibu jelaskan bagian C, Ibu mau tanya dulu, tadi Ibu jelaskan bagian B, ada yang catat? Kalian paham dengan penjelasan Ibu bagian B? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, Ibu sekarang masuk ke bagian C, yaitu menyusun laporan keuangan. Nah, menyusun laporan keuangan ini memiliki 3 tahap, yaitu laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi adalah suatu laporan mengenai perhitungan hasil yang dicapai suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi juga menggambarkan perubahan pendapatan dan beban selama periode tertentu, yaitu periode laporan laba rugi untuk perusahaan jasa, penyajian laporan laba rugi untuk perusahaan jasa, dan sebaliknya yaitu laporan laba rugi untuk perusahaan dagang dan penyajian laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Yang kedua yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang disusun secara sistematis untuk menyajikan keadaan atau posisi keuangan pada suatu saat,
tertentu dengan cara menginformasikan keadaan, harta atau aset, utang liabilitas, dan modal equity. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas. Maaf ya Ibu salah. Laporan perubahan ekuitas, di mana merupakan laporan yang berisi penjelasan tentang perubahan ekuitas perusahaan setelah perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya selama periode akuntansi tertentu. Mengerti? Paham, Bu. Ya, Bu. Baik, kita masuk ke bagian D. Nah, bagian D yaitu mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, di mana pencatatan transaksi perusahaan jasa merupakan perusahaan yang melayani kebutuhan jasa konsumennya. Oleh karena itu, penghasilan yang diterima berasal dari penyediaan jasa kepada konsumen. Yang kedua, pencatatan transaksi perusahaan dagang adalah perusahaan yang dalam kegiatan pokoknya membeli barang dagangan komoditi dengan tujuan untuk dijual kembali. Selisih harga jual dan harga pokok disebut laba. Ya. Ada yang paham yang Ibu maksud? Kalian mengerti semua dari penjelasan Ibu tadi? Ngerti, Bu? Ya. Iya, Sekiranya materi yang dapat Ibu sampaikan cukup sampai di situ. Karena kalian sudah bilang kalian paham dengan penjelasan Ibu tadi, Ibu akan berikan kalian soal dan kalian akan diskusikan di grup WhatsApp yang Ibu sudah buat. Baik, Bu. Ibu akan kirim soal diskusinya di situ. Dan yang akan menjawab soal diskusi nanti Ibu akan berikan nilai plus lagi. Ya. Ibu beri waktu 25 menit untuk melaksanakan diskusi sama teman-temannya. Sudah ada masuk? Ya, Bu. Soalnya belum Ibu kirim ya. Tunggu. Ya, Ibu sudah kirim. Silakan kalian diskusikan sama teman-temannya. Sudah? Ada yang bisa menjawab soal diskusi yang Ibu berikan? Saya, Bu. Kan tadi. Silahkan Tari. Baik. Untuk pertanyaan pertama Bu, yaitu mengenai Tuan Ami membuka usaha pengangkutan untuk membelinya, ia menyetor uang tunai sebesar 10.000. Nah, untuk jawabannya yaitu kas berada di kolom aktiva sama dengan 10.000, kemudian untuk modal pribadi di kolom pasiva sama dengan 10.000.
Ya, betul sekali. Terima kasih, Tari sudah menjawab soal diskusi nomor 1. Ada lagi yang ingin menjawab soal nomor 2? Saya Bu, Ya, silahkan Nandirawana. pertanyaan kedua yaitu untuk memperbesar aktifannya, Tuan Amin atas nama perusahaan menarik pinjaman dari bank uang tunai sebesar 7 juta. Ya, Jawabannya di kolom aktiva itu kas sebesar 17.000 dan di kolom pasifa ada modal pribadi dan utang bank. Modal pribadi sebesar 10.000 dan utang bank 7.000. ya. Ibu mau tanya, kolom pasifanya itu sudah balance atau belum? Dengan kolom Sudah Bu. saya kira Andira ini sudah paham ya. Ada lagi? Ada lagi yang bisa? Tidak ada Ibu. Andiratu, Ya, Ibu. bisa Ki jawab nomor 3 nih. Nomor 3 itu jawabannya Tuan Amir atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor dari motor seharga 10.750 yang dibayar tunai dari uang perusahaan. Nah, jawabannya Andiratu. Jawabannya itu tadi soalnya yang kamu baca. Nah, yang lain ada yang bisa jawab selain Diratu? Tidak ada ya. Ibu saja yang jawab. Soal diskusi nomor 3 itu di kolom aktiva ada kas tambah kendaraan senilai di kas senilai 6.250 ditambah kendaraan 10.750. Di kolom pasifa yaitu modal pribadi ada jumlahnya 10.000 dan ditambah utang bank senilai 7.000. Itu ya, Andi Ratu. Ya, Ibu. Oke. Ada lagi yang bisa jawab soal nomor 4? Saya Bu, Ya, silahkan Bu Indah. Tuan Amir mengambil uang tunai dari perusahaan sebesar 750 dan digunakan untuk keperluan pribadinya. Jawabannya yaitu pada kolom aktiva kas ditambah kendaraan sama dengan 4.500, sedangkan kendaraan 10.750. Pada kolom pasifa modal pribadi sebesar 10.000, utang bank sebesar 5.250. Oke. Ada lagi yang mau jawab nomor 5? Soal nomor 5 ada yang bisa jawab? Kayaknya
Selain yang menjawab tadi, kayaknya dia tidak memahami penjelasan materi yang Ibu bawakan. Bisa tolong Ibu PC lagi nama-namanya yang sudah menjawab diskusi kali ini. Nanti Ibu berikan nilai plus lagi. Baik, sebelum Ibu menutup materi pertemuan kali ini, ada yang bisa berikan kesimpulan materi yang Ibu bawakan tadi? Ada yang bisa berikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, silakan Tari. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu, yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan untuk menggambarkan nilai kekayaan suatu perusahaan pada satu sisi dan menggambarkan sumber atau asal-usul dari kekayaan tersebut pada sisi lain. Kemudian untuk persamaan dasar akuntansi digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu transaksi terhadap posisi keuangan atau harta, hutang dan modal. Nah, perusahaan dan merupakan konsep dasar untuk penyusunan neraca. Kemudian hutang adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang di masa yang akan datang. Kemudian ada modal atau ekuitas adalah hak milik dari pemilik atas kekayaan perusahaan yang jumlahnya sebesar selisih antara jumlah seluruh nilai harta perusahaan dikurangi jumlah seluruh nilai hutang. Kemudian hutang perusahaan itu persamaan dasar akuntansi dirumuskan dengan harta sama dengan hutang tambah modal. Kemudian pencatatan transaksi keuangan ke dalam persamaan dasar akuntansi baik pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang menggunakan prinsip dasar yang sama, Bu. Oke. Terima kasih Tari sudah memberikan kesimpulan materi. Kalian dengar baik-baik jika Tari menjelaskan kesimpulan materi yang dibawakan. Sekiranya penjelasan dari Tari, kesimpulan materi yang Ibu bawakan itu sudah jelas. Kalian paham, Ji? Iya, Bu. Iya, Ibu. Oke, baik. Pada pertemuan ini dari materi yang Ibu bawakan, ada yang ingin kalian tanyakan? Siapa tahu kalian malu-malu bertanya, Min. Nanti Ibu jawab. Nah, karena tidak ada yang mau menjawab, berarti kalian sudah paham pada pertemuan kali ini. Saya akan memberikan tugas individu untuk dikumpul minggu depan di Google Classroom. Ibu sudah upload di Google Classroom. Ibu akan bagi kelompok. Kelompok 1. Nah, tugasnya yaitu kelompok 1. Ibu sudah upload ya. Kelompok 1 itu saya bagi yaitu Indah Lestari, Andira, dan Tari Nugianti. Kelompok 2, Ibu juga sudah upload tugasnya yaitu Ratu, Ina, Iva. Dan yang kelompok 3 itu Adam, Nur Indah, dan Mayani Reski. Ada yang belum Ibu sebutkan? Ada yang belum Ibu sebutkan? Sudah semua ya? Ya, saya kiranya tugas kelompok ini yang Ibu upload di Google Classroom, saya harap kalian bisa kerjakan dengan baik. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Saya
akan menutup pertemuan kali ini dengan membaca doa. Saya harap Tari untuk memimpin temannya lagi untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Tari Nugianti, Tabe, pimpin Ki dulu, teman tak. Oke, baik. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, Ibu. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah gabung di pertemuan kali ini. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi dokumen transaksi bisnis perusahaan. Sekiranya kalian persiapkan diri kalian ya, jangan sampai kayak pertemuan ini ada yang tidak aktif, hanya join saja di Google Classroom, tidak mendengarkan gurunya menjelaskan. Padahal tadi Ibu sudah berikan motivasi agar kalian bersungguh-sungguh dalam belajar, agar kalian bisa mendapatkan kesuksesan. Baik, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.